Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1 harian menjadi murid. Nah, kalau kita kapan itu baru aja selesaiin kejadian 25, hari ini kita akan masuk ke kejadian 26 dari ayat 1 sampai 35. Hari ini kita akan membahas tentang Ishak di negeri orang Filistin. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Kejadian 26 ayat 1 sampai 35. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau berbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi, salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati." Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Dari situ ia pergi ke Bersyeba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dan Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikhol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan?" Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum.
Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, "Kami telah mendapat air." Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Bersheba sampai sekarang. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Ya demikian teman-teman, bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke satunya ya. Nah guys, jadi di ayat 1, waktu itu Abraham pernah mengalami kelaparan juga. Nah kali ini Ishak mengalami hal yang sama, yaitu kelaparan. Dan Ishak yang sejak kematian ayahnya tinggal di sekitaran sumur Hagar di padang gurun Bersheba, pindah demi mengantisipasi kelaparan yang terjadi. Nah mereka ini pergi ke Abimelek, raja orang Filistin yakni di Gerar. Nah Abraham itu juga pergi ke Gerar, tempat yang sama ini kayak 70-80 tahun lalu guys. Lalu di ayat kedua, Tuhan ini menampakkan diri kepadanya. Nah, beberapa penafsir Alkitab menafsirkan bahwa Tuhan itu menemui Ishak di Lahai-Roi. Tuhan berfirman kepadanya, "Jangan pergi ke Mesir. Nah, tinggallah di tanah Filistin." Lalu di ayat ketiga, "Aku akan bersamamu dan akan memberkatimu." Demikian janji yang diberikan Allah kepada Abraham, sekarang diberikan pula pada Ishak pewaris janji itu. Nah, di ayat keempat, "Aku akan membuat keturunanmu berlipat ganda seperti bintang-bintang di langit, dan akan memberikan keturunanmu semua negeri ini, dan melalui keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati." Nah, lalu di ayat kelima, semua akan diberikan Tuhan kepada Ishak, karena Abraham telah mematuhi suara Allah, bertanggung jawab pada Allah, dan melakukan perintah dan ketetapannya nih. Lalu di ayat ke-6, Ishak tinggal di Gerar seperti yang telah ditunjukkan dan diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah di ayat ke-7, penduduk Gerar ini bertanya kepadanya tentang istrinya si Ribka. Nah karena Ribka cantik dan penduduk Gerar terpesona oleh kecantikannya, karena takut Ishak menjawab bahwa Ribka itu saudaranya. Nah ini merupakan keraguan Ishak. Istilah saudara perempuan yang dipakai di sini itu mengacu pada saudara kandung dari papa mama yang sama. Padahal kan Ribka sepupunya. Nah, ia menyampaikan berita bohong tentang istrinya. Dia bohong karena takut dibunuh gara-gara orang naksir istrinya, dan demi dapat istrinya si Ishak harus dibunuh dulu. Nah, lalu di ke-8, ceritanya udah sejangka waktu dia tinggal di Gerar nih. Terus kok ya pas Abimelek, raja orang Filistin itu ngelihat keluar jendela, dan pas lihat Ishak lagi membelai-belai Ribka yang menunjukkan bahasa tubuh lebih dari saudara. Gawat nih ya guys. Nah, dari ke-9 langsung Abimelek manggil Ishak nih dan ngomong, "Kenapa sih gak ngomong-ngomong tentang Ribka yang adalah istrimu?" Lalu Ishak jawab, "Karena aku takut mati." Lalu dari 10-11, Abimelek menyadari dampaknya adalah malapetaka bagi bangsanya. Langsung Abimelek memberi perintah untuk tidak menyentuh Ribka. Nah ini juga mirip peristiwa Abraham dan Sarah ya guys. Nah lalu di 12, singkat cerita itu Abimelek kasih izin mereka tinggal di sana, dan karena diizinkan maka Ishak menabur di tanah itu. Lalu di 13, si Ishak ini menjadi kaya dan hartanya bertambah banyak. Lalu di ayat ke-14, karena dia punya ternak banyak dan juga pelayan yang banyak sekali. Dan lalu di ayat 15, waktu itu semua sumur yang telah digali oleh hamba-hamba ayahnya pada zaman Abraham itu udah ditimbun sama orang Filistin. Terus kan permasalahannya ternak gak bisa hidup tanpa air ya. Jadi Ishak itu diusir gitu dari tanah itu. Nah di ayat ke-16, akhirnya Abimelek berkata pada Ishak suruh pergi gitu. Nah alasannya karena si Ishak ini udah berkembang kuat lebih daripada si Abimelek. Nah di ayat ke-17 itu Ishak gak melawan, dia pergi dari situ dan dia mendirikan tenda di lembah Gerar. Nah di ayat 18-19 Ishak ini menggali sumber air lagi. Setiap sumur yang digali itu mengeluarkan air banyak banget. Jadi di ayat 20 para gembala Gerar ini berantem sama gembala-gembala Ishak, rebutan air gitu guys. Nah lalu di ayat ke-21 mereka ini menggali sumur lagi dan keluar lagi airnya, keren banget ya. Nah lalu di ayat 22 dia pindah nih dari sana, menggali sumur lagi dan juga keluar lagi airnya. Dan Ishak menamai sumur itu Rehobot. Lalu di ayat 23 Ishak pergi dari Rehobot dan berkemah ke Bersheba, bekas kediaman Abraham. Nah di ayat 24 Tuhan ini menampakkan diri kepadanya di malam yang sama dan berkata, "Aku adalah Tuhan Allah ayahmu Abraham. Jangan takut karena aku menyertai engkau dan akan memberkati engkau dan melipat gandakan keturunanmu." Nah suatu pengulangan janji yang telah diberikan kepada ayahnya dan pada Ishak juga.
Nah, karena Allah telah mengikuti janjinya pada Abraham, maka janji itu diteruskan pada Ishak. Lalu di 25, Ishak ini menanggapi janji Tuhan itu dengan membangun sebuah altar dan dia memanggil nama Tuhan, merayakan ibadah di depan umum bersama rumah tangganya. Lalu di 26-28, kemudian Abimelek ini pergi dari Gerar dan tujuan kunjungan ini adalah untuk menghidupkan kembali persekutuan yang sebelumnya telah terjalin antara pendahulu Abimelek dan Abraham. Nah, di 29, Abimelek ini minta Ishak berjanji untuk tidak akan menyakiti Abimelek dan bangsanya. Lalu di 30, Ishak mengadakan pesta untuk mereka. Nah, di 31, mereka bangun pagi-pagi sekali dan saling mengucapkan sumpah-sumpah janji. Nah, lalu di 31, mereka saling bersumpah. Nah, saat itu hamba Ishak datang dan memberitahu sumur yang digali itu berhasil. Nah, di 32, tempat itu adalah Beersheba. Ishak mengerti nama sumur itu diberi nama demikian oleh Abraham ayahnya. Lalu di 34, saat itu Esau berumur 40 tahun dan dia menikahi Judith orang Fenisia dan juga Beri putri orang Het. Nah, lalu di 35, istri Esau ini yang bukan dari keturunan Terah itu membuat Ishak dan Ribka sedih. Apalagi juga udah beristri 2, jadi poligami, menandakan tidak saleh. Itu pasti bikin orang tuanya sedih ya guys. Ya, jadi demikian aja firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang seperti biasa aku mau kalian buat merefleksikan ya. Nah guys, hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu memelihara janjinya walaupun Abraham sudah mati. Tapi ia memberitahukan dan memenuhi janjinya pada Abraham melalui Ishak. Syukur pada Allah. Nah, lalu apa yang bisa kita terapkan nih guys? Yang bisa kita terapkan adalah jangan khawatir guys. Tuhan besertamu karena dia setia pada janjinya. Nah, lalu pertanyaan reflektif untuk hari ini, gimana sih caranya kita bisa tetap percaya pada janji Tuhan guys? Dalam ups and downs kehidupan, gimana sih caranya bisa tetap percaya? Bisa nggak tuh? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget ya guys. Jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong aku percaya dan memegang janjimu bagi hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.